Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita berusaha untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Allah telah melimpahkan nikmat yang begitu menakjubkan kepada kita semua ini. Hari ini kita diberi sehat oleh Allah. Badan kita diberi kekuatan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Maka jangan disia-siakan ketaatan yang bisa kita lakukan ini, amal soleh yang bisa kita lakukan ini. Ayo dilakukan dengan penuh kesungguhan agar diberi nilai oleh Allah. Agar amal ini beri penghargaan oleh Allah. Jangan sekedar melakukan ketaatan, yang penting aku sudah sholat subuh, yang penting aku sudah sholat tahajud. Tidak. Allah tidak ingin melihat kita itu beribadah sekedar melakukan ibadah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin ayyukum ahsanu amala. Mana yang terbaik amal-amal yang telah kalian lakukan, dilihat oleh Allah itu. Maka tampilkan ibadah terbaik, tampilkan ketaatan yang terbaik, yang menunjukkan bahwa kita ingin menampilkan ibadah yang terbaik itu menunjukkan kita itu bersungguh-sungguh menghambakan diri kepada Allah. Bersungguh-sungguh di dalam menghambakan diri kepada Allah. Itulah yang disebut dengan kedudukan al-abd, derajat tertinggi manusia. Ketika manusia sudah mampu memposisikan saya adalah hamba, maka selama perasaan menghambakan diri nggak ada, maka selama itu pula yang namanya khusyuk, yang namanya tawadhu nggak mungkin kita bisa peroleh itu. Orang bisa mencapai derajat khusyuk itu kalau sudah mampu memposisikan diri sebagai siapa? Hamba. Apa sih khusyuk itu? Disebutkan di dalam surat Al-Ghasyiyah itu, hal ataka hadithul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasyi'ah. Hai Muhammad, sudahkah datang kepadamu berita tentang hari kiamat? Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Di mana pada hari itu wujuhun yauma idzin khasyi'ah,
Pada hari itu banyak sekali wajah-wajah yang tertunduk dan terhina. Tuh. Kapan orang bisa merasakan ketundukan dan orang merasa hina? Kapan? Kapan orang bisa merasakan ini? Al-khudu, adzul, tunduk dan terhina dia. Saya hina, itu kapan? Perhatikan dengan baik, perhatikan dengan baik. Ketika dia merasa nggak punya apa-apa. Lah merasa tidak punya apa-apa itu ya gak gampang. Tahu ngomong rata-rata rumangsa sugih, rumangsa duwe, rumangsa mampu. Itu penghalang kita untuk menjadi khusyuk. Nah, rumangsa tadi. Ya. Kapan orang ini bisa nggak orang bisa mencapai khusyuk? Bisa ketika sudah mampu merasa nggak punya apa-apa, merasa rendah. Kapan? Ketika duduk berdiri di hadapan orang yang punya kekuasaan. Ya. Ketika dia duduk atau bahkan berdiri di hadapan orang yang punya kekuasaan. Dan kita sadar kita nggak sebanding dengan dia. Kita ilmu kita jauh dengan ilmunya. Katakan kalau hari ini kita duduk, satu misal yang duduk di depan ini Syekh Sudes satu misal. Syekh Sudes satu misal. Terus kita duduk di depannya. Ya, duduk di depannya. Berani duduk sembarangan? Medingkrang gitu berani. Apalagi medangkring. Berani nggak duduk sembarangan gitu, berani? Laya-laya gitu sambil nyantai-nyantai gitu. Nggak berani. Selonjoran gitu sambil duduk di depannya, saya sudah berani? Nggak berani. Makan telap gitu berani? Walaupun lapar gitu, berani? Nggak berani. Kenapa? Kenapa? Satu, ta'zim kita kepada beliau. Rasa segan. Ya, seandainya pun minum, itu minumnya alim, Mbak. Jadi kita pernah duduk di depannya Syekh Abdul Razak gitu ya. Ketika beliau kami undang di yayasan, terus ada pertemuan beliau dengan pengawalnya, dengan beberapa santrinya, terus beberapa pejabat duduk, terus kita duduk, waduh kita di depan sendiri gitu. Sebenarnya itu kursi terhormat itu kan, cuma tambah tersiksa gitu. Pagi-pagi saya bilang ini nanti jam berapa pertemuannya? Ya nunggu informasi dari yayasan Ustaz. Akhirnya kenapa Ustaz? Aku isu urung sarapan nih. Akhirnya baru selesai ngomong acara mau dimulai lagi, monggo masuk masing-masing. Kursi saya paling depan, tersiksa ini. Ya sebenarnya terhormat gitu, tapi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Kasih kotaan itu, nggak berani makan. Di belakang entek izan. Di belakang entek izan. Kita duduk di depan, Syahnya bilang, "Gul, makan." Ya tetap nggak berani. Dijawil sama teman, "Tat, enak-enak gak diincip." Jadi terus sarapan, ngawur. Kenapa? Segan. Ilmu kita jauh dengan ilmunya, kealiman kita jauh dengan kealimannya, kedudukan kita jauh dengan kedudukannya. Itu baru duduk di depan manusia yang kita yakini ilmunya lebih banyak dari kita. Itu baru duduk bersama manusia yang kita yakini kedudukannya lebih tinggi dari kita, yang punya posisi, yang punya status tinggi. Kita duduk bersama mereka, rasanya piye? Rasanya piye? Rendah gitu kita. Tawaduknya nampak sekali. Ya. Tawaduknya nampak sekali. Itu yang disebut dengan khasyah.
Coba kalau kita duduk di depan orang yang sangat tinggi kedudukannya gimana? Jangan pidato wis disusun gitu Pak. Iso mereteli kabeh. Gara-gara napa grogi. Posisi kita dengan mereka gak ada apa-apanya ini. Masya Allah. Itu baru dengan manusia yang kita sadar kita nggak dibandingkan dengan mereka, nggak ada apa-apanya gitu. Ilmu kita, alim kita, ketakwaan kita, kebaikan kita, harta kita nggak sebanding dengan harta-harta beliau-beliau ini. Ya, maka bisa dibayangkan sekarang kalau kita sholat bukan berhadapan dengan raja, kita sholat bukan berhadapan dengan syekh, kita sholat bukan kepada orang alim, kita sholat kepada Rob mereka semua. Di mana ketawaduan kita? Itu kan hilang. Makanya kita sholat berpuluh-puluh tahun ya tetap angkus, congkak ya tetap congkak. Kenapa? Kita belum memposisikan diri sebagai hamba. Lalu kita datang sholat sebagai siapa selama ini? Iku sing gak ono nang atiku lambek sampean iki. Makanya sing kaku tetap kaku, sing congkak tetap congkak. Padahal sholat sudah puluhan tahun kita lakukan. Kenapa gak khuduk hatinya ini? Karena kita belum membawa posisi kita sebagai hamba. Kita belum menjadi hamba yang baik, belum melakukan penghambaan. Maka disinilah Pak, perlu kita benahi dengan ilmu ini. Dengan ilmu ini. Maka hari itu, kenapa pada hari itu nanti banyak wajah-wajah tertunduk dan terhina? Karena mereka berhadapan dengan Rabbul Alamin. Mereka berhadapan dengan Rabbul Alamin. Lalu kita berhadapan dengan manusia sing pangkat lu dura wis nyekukur sama dewe. Wis pokoke samina wa ta'na. Ini baru manusia. Ini nanti kita berhadapan dengan Rabb. Kita sholat itu berhadapan dengan siapa? Berhadapan dengan siapa? Makanya kalau sholat itu bawa dua hal. Satu, kita datang ke masjid bukan sekedar menunaikan sholat subuh, bukan sekedar menunaikan sholat isya, bukan. Tapi kita datang untuk menghadap kepada Allah. Pertanyaannya, Allah sebagai siapa di sini? Allah diposisikan sebagai siapa sini? Ojo sampai gak ngerti loh sampean loh. Kudu iso. Karena di sini menentukan nanti. Allah sebagai siapa di sini? Posisinya sebagai siapa? Rob, pemilik semuanya. Satu, sudahkah kita posisikan Allah sebagai itu? Yang kedua, kalau kita datang untuk menghadap Allah sebagai Rabb, Al-Malik, Al-Khaliq, Al-Mudabbir, dia pemilik, dia pencipta, dia penguasa kita, dia pengatur kita. Lalu kita yang datang ini sebagai siapa? Kita yang datang ini sebagai siapa? Sudah menjadi hamba. Sudah ngambil posisi itu. Itu yang hilang. Karena kita terbayang-bayangi oleh posisi kita di kantor. Kadang-kadang kursi digonang masjid. Kursi kantor digonang masjid. Aku di kantor tuh kepala kantor. Iku ning kantor. Sekarang antum masuk masjid, sholat menghadap Allah. Allah itu siapa? Rob. Lah terus kita siapa? Samping kita siapa? Hah? Hamba. Kalau samping kita tukang becak, bisa nggak kita derajatnya sama? Itu yang hilang selama ini. Itu yang hilang. Makanya kesombongan kan muncul toh. Dalam sholat sudah puluhan tahun kita. Ternyata di sini kita bisa tarik benang merahnya. Kita belum belajar sujud. Belum belajar sujud. Sekarang belajar. Ambil posisi kita sebagai hamba. Tahu diri nanti kita. Ya. Makanya inilah zikirnya orang-orang yang lalai. Kita zikir, kita puji, kita pakai bahasa itu. Apa itu? Allahu Akbar. Setiap gerak. Apa arti Allahu Akbar? Dalam
Kok angel jawabnya tadi ini? Apa hari Allah Akbar? Allah Maha. Terus gitu, kita gimana? Kita gimana? Kenapa sombong? Itu yang gak ada. Karena kita merasa besar. Itu yang hilang. Nah, kapan kita betul-betul mengakui kebesaran Allah? Kapan, Pak? Kapan kira-kira? Kira-kira nanti kita sholat mulai umur berapa? Betul-betul ngambil posisi sebagai hamba ini. Dan Allah Akbar itu betul-betul menjadi pegangan kita. Allah Akbar. Makanya kuat dahsyat kalimatnya ini. Kalau kalimat ini dibaca Bilal zaman dulu, gempar itu yang namanya kalimat takbir. Nah sekarang kita Allah Akbar balik-balik. Nah kita sih merasa tinggi, merasa besar. Terus Allah Akbar itu apa artinya? Dan kita posisinya di mana? Itu yang belum kita ambil. Makanya kita tanyakan pada diri kita, kira-kira mulai umur berapa nanti kita belajar sholat yang benar, di posisi yang benar. Maka dengan taklim ini mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada kita untuk bisa betul-betul sebagaimana yang Allah inginkan. Ayyukum ahsanu amal. Hadir sebagai hamba. Hadir sebagai hamba. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan syarah Riyadhus Shalihin Babul Muraqabah hadis kedua. Pelajaran yang kedua. Jadi yang pelajaran pertama kemarin itu hadis kedua itu berkaitan dengan 3 nasihat Nabi. Bertakwalah kamu di mana saja kamu berada. Ikuti perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Pelajaran yang ketiga, hadis yang ketiga apa? Bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang baik. 3 wasiat Nabi. Wasiat untuk bertakwa kepada Allah di mana saja berada. Wasiat yang kedua, ikuti perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, karena perbuatan yang baik akan menghapus. Perbuatan yang ketiga, wasiat yang ketiga, berakhlaknya kamu bergaulah dengan manusia dengan budi pekerti yang baik. Baik. Nah, dari hadis itu terdapat fawaid atau faidah hadis, pelajaran penting bagi kita semuanya. Nah, pelajaran pentingnya ini yang kudu dieling-eling dengan adanya makna hadis ini. Ngeten, engko nek ditakoni maneh, mungkin 4 bulan yang akan datang jangan ditanya hadis tentang oh sudah itu beberapa kali disampaikan, pasti begitu. Pertanyaannya, pelajaran apa yang bisa kita ambil? Kalau kita nggak bisa jawab, berarti nggak dapat pelajaran. Hadis itu sudah dikaji, hadis sudah dibahas, tapi kita nggak dapat pelajaran. Kalau nggak dapat pelajaran, otomatis hadis itu belum diamalkan. Otomatis sudah. Karena nggak ngerti pelajaran apa yang bisa kita. Nah, yang paling penting di situ tahu posisi hadis dan ngerti karepe hadis. Saged dipun paham ini? Ngerti unine hadis, ngerti karepe hadis. Sing akeh sakniki niku ngerti unine hadis, gak ngerti karepe hadis. Maka ilmu hadis yang kita pelajari gak dadi ilmu, gak oleh pelajaran. Sampun saged dipahami. Nah, jadi pelajaran pertama napa kemarin? Pelajaran pertama dari hadis itu menjelaskan bahwa muamalah dalam Islam itu ada 3. Bon, itu sudah saya jelaskan. Gue tak terang nomane paling murojaah lagi. Nyatet maneh sampe catatan wis kakean. Pelajaran yang pertama itu. Pelajaran yang kedua apa? Pelajaran yang kedua, hadis ini menjelaskan tentang al-istihbab. Al-istihbab sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan.
Ya, seorang muslim sangat dianjurkan bagi seorang muslim wasiatul muslim untuk memberikan wasiat li akhihi terhadap saudaranya. Loh, ngene lho Pak. Komunikasi sesama muslim itu koyok ngene iki lho sing digambarno karo Quran niku. Interaksi sesama kaum muslim itu koyok ngene iki lho sing digambarno hadis niku. Sing dikarepno Nabi kaya ngene iki. Muslim dengan muslim saling menasehati. Iku sing dikarepno Rasulullah kuwi. Itu yang diinginkan oleh Al-Qur'an itu. Komunikasi seperti ini. Maka di sini dianjurkan ya saling memberikan apa? Wasiat, memberikan nasihat kepada sesama kaum muslimin, ya kepada saudaranya. Wa tadzkiri, dan memberikan peringatan. Memberikan apa? Peringatan. Dielengne, diingatkan saudaranya itu. Nah, diingatkan saudaranya. Bima yajibu alaih. Apa yang perlu diingatkan? Perkara-perkara yang Allah wajibkan atas dirinya. Perkara-perkara yang Allah wajibkan atas dirinya. Ya, na'u rabbah wa nafsah wa ikhwanah. Na'u rabbihi wa nafsihi wa ikhwanihi al-muslimin. Baik kewajiban itu yang berhubungan dengan Rabb-nya. Baik kewajiban itu yang berhubungan dengan Rabb-nya, atau yang berhubungan dengan dirinya sendiri, atau yang berhubungan dengan dirinya sendiri. Wa ikhwanihi, dan juga berkaitan dengan saudara-saudaranya. Jadi ada kewajiban kita itu kepada Allah, ada kewajiban kepada diri sendiri, ada kewajiban kepada sesama manusia. Nah, ini hendaknya hidup saling mengingatkan, saling menasihati, itu sangat dianjurkan. Bon, ini nasihat yang kedua, sangat dianjurkan. Saling memberikan wasiat, memberikan nasihat kepada saudara-saudaranya muslim, dan mengingatkan saudaranya muslim itu terhadap perkara-perkara yang Allah wajibkan. Bon, kita sampai di sini dulu. Untuk bisa terwujudnya saling menasihati ini apa yang harus dilakukan? Kok nek dicatet tok maneh kok dadi catetan maneh. Supaya ini terjadi, ngoten lho. Ini kan tugas toh? Tugas apa bukan? Tugas bukan? Tugas ini. Ini PR namanya. Lah PR itu harus kerjakan. Ngono. PR itu harus kerjakan. Ini nanti kalau modelnya begini kita ngaji Pak, ilmu tambah, sudah bisa dipastikan amalnya pasti tambah. Karena kita merasa dapat PR yang harus saya tunaikan. Kan ini PR mangkrak ini beberapa puluh tahun ini. Ngerti mangkrak? Napa? Tadawa deku ngaji ngoten niku. Mangkrak ilmu ini. Nah saat ini kita belajar yang paling mendasar kemauan. Wis gak usah muluk-muluk ngaji. Nah muluk-muluk malah tutup udara nanti. Kita duduk-duduk aja di sini, cangkruan di sini. Bon, supaya saling menasehati ini bisa berjalan. Saling mengingatkan supaya berjalan. Kira-kira apa yang harus dilakukan awalnya? Kira-kira apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan itu adalah membangun komunikasi. Interaksi itu harus jalan. Disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin di dalam kitab Zadud Da'i Ilallah. Kutip yang ditulis oleh Syekh Utsaimin. Kitab kecil.
Di situ dikasih judul sama beliau Zadud Da'iya Ilallah, bekal utama seorang dai. Salah satu perkara yang harus dilakukan oleh seorang dai adalah membangun interaksi dengan sekitarnya. Itu harus komunikatif. Napa komunikatif nih? Napa Pak? Napa? Jadi komunikatif niku urip hidup bermasyarakat niku urip ngoten lho. Ngomong, ngejak ngomong nyambung, gak meneng ae ngoten niku. Ndak tertutup. Ndak tertutup. Karena dakwah itu nggak bisa jalan bagi orang yang jiwanya tertutup komunikasinya dengan orang. Ngaten. Contoh mawon sing sederhana, apakah saling menasihati orang tua kepada anak sudah jalan? Sudah jalan belum? Orang tua duduk sama anak-anak, terus anaknya dididik, diajari, dituntun betul, ditonton, dikenalkan dengan ilmu-ilmu seperti para nabi dulu, orang-orang soleh. Pasti jenengan lihat ketika Nabi Ibrahim nasihati anaknya, ketika Nabi Yakub nasihati anaknya, ketika Luqman menasihati anaknya, diawali dengan kalimat apa? Kalimat apa? Ya bunayya. Loh, itu membangun komunikasi, diceluk anak enak, duduk nak. Kalau kita lihat kalimat itu ya bunayya, berarti orang tua dengan anak itu ada waktu. Mana? Ada waktu untuk ngobrol, ada waktu untuk duduk-duduk bareng, kudu ono waktu. Kalau bapak-bapak tidak ada waktu duduk bersama anak-anak, panjenengan dan dengan saya belum menunaikan tugas sebagai seorang ayah. Dorong. Jadi tugas sebagai seorang anak belum kita tunaikan. Loh Ustaz, bagaimana kalau kita sudah mencukupi kebutuhan anak untuk sekolah, untuk kuliah, biaya anak itu nggak cukup tutup biaya Pak. Ya, panti asuhan itu banyak sing biayai donatur itu. Tapi gak tahu ketemu duduk bareng karena memang donatur. Lah sama niki donatur apa wong tuane? Nah, sama niki donatur apa wong tuane? Pernah duduk sama anak-anak? Enggak pernah. Lah posisi sama dadi bapak iku ning ndi? Kuwi sing saiki marat-marit niku wis. Makanya anaknya berantakan, nggak punya akhlak, nggak punya arah. Gue karpe duit, duwe lingkungan duit, karena kita yang membebaskan itu. Dan nanti kalau sudah anak sudah menikmati alamnya, kok alamnya, menikmati dunianya dengan teman-temannya, dia sudah terlepas, nggak ada rasa mood kepada orang tua. Di situ kedurhakaan itu muncul, yang sudah kita ciptakan dari awal. Begitu orang tuanya sakit, anak merasa kehilangan. Kenapa? Karena nggak biasa interaksi dengan orang tua. Mau itu donatur kok. Kan kita yang memposisikan seperti itu. Nah, oleh karena itu bapak-bapak sekalian, kami mencermati itu psikologis anak-anak. Kita belajar Pak soalnya. Rusaknya akhlak itu peran orang tua nggak hadir. Sama dengan masyarakat itu. Ketika masyarakat berkecamuk, kenapa kok bisa berkecamuk gak karuan? Karena pemerintah gak hadir. Itu kalau kita bicara negara. Karena gak hadir. Coba hadir, fungsikan tugasnya. Gak ada bahan berkecamuk. Begitu juga dalam berkeluarga nih. Peran orang tua itu dibutuhkan oleh anak untuk mengarahkan. Makanya jenengan simak. Ketika Nabi Ibrahim berikan wasiat kepada anaknya itu. Gitu? Wa idz qala Ibrahimu. Gimana? Di surat, coba kita simak surat Al-Baqarah. Kita simak surat Al-Baqarah ayat 100. Berapa nasihat-nasihat Nabi Ibrahim. Nah ini. Ya, kita simak surat
Al-Baqarah ayat 132. Surat Al-Baqarah ayat berapa? 132, 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumud-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Iya. Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami berserah diri kepadanya. Kita simak ayat 132 itu, Pak. Di situ pelajarnya sangat dalam ayat ini. Ya. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub. Ingatlah, ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub memberikan wasiat, menasihati kepada anak-anaknya. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub. Ingatlah, di saat Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub memberikan apa? Nasihat kepada anak-anaknya. Mereka memanggil anak-anaknya, ya baniya, hai anak-anakku. Dipanggil anaknya. Lihat, bukan tertutup, bukan diam. Nah, dipanggil. Untuk apa? Menunjukkan ini ada pesan penting, soalnya dipanggil itu. Dan itu kebiasaan para nabi, orang-orang soleh. Itu kalau nasihat itu dibiasakan dengan dimulai dengan panggilan terindah, yang memposisikan anak itu dan memposisikan dirinya sebagai orang tua. Ya bunaya, ini komunikasi yang sangat indah. Ya bunaya, ini interaksi yang sangat menakjubkan. Berarti nyambung gitu. Wahai anak-anakku. Setelah itu kita lihat kalimat yang disampaikan apa? Innallaha astafa lakumuddin. Perhatikan. Nah, sesungguhnya Allah itu telah memilihkan untukmu jalan hidup. Nah, Allah sudah memilihkan untukmu sebagai pegangan hidup. Nah, Allah sudah memilihkan untukmu sandaran hidup. Ini petunjuk untuk hidupmu. Jalan yang harus kamu lalui ini. Ya, Allah sudah pilihkan itu. Oleh karena itu, nanti kamu harus ada di tempat ini. Kamu harus jalan di jalan ini. Kamu harus masuk pintu di pintu ini. Dan kamu harus pegangan dengan pegangan ini. Kalau sudah nanti kamu ada di dalamnya, fala tamutunna illa wa antum
Setelah kamu lewat di tempat ini, jangan kamu tinggalkan tempat itu sampai kamu diwafatkan Allah. Perhatikan kalimat ini mengandung apa? Mengandung apa? Mengandung kalimat takrif. Takrif itu pengenalan. Jadi wong tuane itu memperkenalkan anaknya tentang sesuatu. Nah, Allah telah memilihkan untuk dipilihkan anaknya, ditunjukkan sesuatu yang menjadi pilihan Allah. Perhatikan dengan baik ini. Allah sudah memilihkan untukmu. Ini takrif namanya. Pemberi tahuan. Ini namanya takrif, pengenalan. Anaknya diberitahu, anaknya dikenalkan tentang sesuatu. Bon, perhatikan. Anaknya dikenalkan tentang sesuatu supaya nanti ada di dalam sesuatu ini. Nah, Allah telah memilihkan untukmu jalan hidup agama ini. Nah, ini sudah dipilihkan oleh Allah. Nah, nanti kalau kamu sudah ada di dalam ini, di pesan berikutnya yang kedua, jangan kamu mati kecuali ada di dalamnya ini. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan satu aja, sudahkah ini kita lakukan? Duduk bersama anak-anak dalam rangka apa tadi? Memperkenalkan sesuatu. Dikenalkan dulu. Istrinya dijak duduk, dikenalkan. Tuh. Ini nanti lain, Pak. Wong sampean bojo mbek ulek-ulek sampean doandani kowe. Wong niku kudu ngono, makan kudu ngono. Mbek ulek-ulek. Jak duduk, dipijeti gulune. Nek ngeyel ya cekek titik. Ini kok jadi praktek mau tenang. Yoni sampean. Artinya apa? Membangun komunikatif niku ngoten, Pak. Kita biasakan seperti itu. Kami belajar, kami ngomong gini, kami di rumah belajar. Kalau kita ngomong apa duduk bareng-bareng. Subhanallah. Ini luar biasa pengaruhnya nanti. Sehingga ketika istri salah pun jak duduk, istrinya dijak duduk sini. Kok dilihat salah ini, dinasihati. Nah, makanya di dalam ini sebelum kita nanti bahas lebih jauh tentang nasihat, maka kita perlu tahu dulu, ya kita perlu tahu dulu. Jadi poin pertama tinggi nih Bang ya, supaya nasihat itu bisa jalan, supaya saling mengingatkan jalan, berarti yang harus dilakukan apa? Ada komunikasi, ada hubungan yang baik, bangun hubungan dengan tetangga, bangun hubungan yang baik dengan tetangga. Ya dengan kerabat, bangun hubungan yang baik dengan kerabat. Apalagi kalau kita sudah punya misi dakwah, dimanapun kita berada, dakwah harus ada di sana. Loh gitu. Sampean tuku sego, bisa nggak ketika transaksi jual beli kita lakukan di situ ada dakwah? Halo, bisa nggak tuh? Wis dilakoni apa urung? Rotok tinggu apa? Kuwi lah mungkin sampean niku kakek ngerti ngono lho. Wis dilakoni orang, makanya enggak berkembang. Kenapa Nasrani berkembang? Karena mereka dakwah dan kita diam. Ambek wong Islam teman-teman karepe dhewe. Karena kita diam. Manfaatkan. Saya lihat Pak, aktivis-aktivis gereja ini. Kalau beli bukan cuma duduk beli. Bukan cuma duduk beli. Oleh barang wis, enggak. Harus mendapat kebaikan di situ. Subhanallah. Ngobrol sama yang beli. Lah kalau beli itu milih-milih yang duafa dibeli ini. Itu aktivis. Saya lihat, kita lihat di lapangan. Beli sayur yang sepuh-sepuh bisa ngobrol. Dalamnya pun Mbah. Dikongko susuk kari 2.000 pun kersane Mbah, damel jenengan susuk 5.000 monggo pun kersane Mbah, ngono. Mene pedhok wonge seneng mboten. Begitu jenengan duduk langsung inget Pak ini Pak. Lho jeng napa malih? Ngoten, seneng ketemu nih. Soalnya susuke ditinggali. Lah sampean malah njaluk embuk. Ini bojo-bojo sampean kandhani. Jaluk jeruk purut, jaluk bawang, jaluk kunci, jaluk kencur, jaluk opo ae.
Masa esuk-esuk sing melarat sedekah sing sugih malah njaluk? Enggak ana apa ora sing ngene iki? Ana apa ora? Bu. Ayo njaluk ana ngono. Orang Kristen ninggali bukan membawa. Itu yang membuat mereka terikat. Begitu jenengan besok datang, wajah itu sudah dikenal fitrah manusia. Ingat-ingat itu. Kata Syekh Shalih Fauzan apa? Fitrah manusia itu akan mencintai orang yang berbuat baik padanya. Nah ternyata yang berbuat baik siapa? Islam apa Nasrani? Kalau orang Nasrani yang datang, ya mereka mencintai orang Nasrani. Oh jadi salah no. Kenapa kamu kok diem aja selama ini? Nah pun ini saya gak los ini. Saya harus ngempet. Dulu pemandangan kaum muslimin. Gak ada gairah untuk dakwah, untuk agamanya. Mereka begitu Pak. Nah setelah itu komunikasi tanya. Ini mbah waktu istirahat. Jangan pun sepuh mbah. Cerita, kalau udah cerita begitu diwadahi Pak. PR sudah ini. Masuk lingkaran. 300 person datang ke rumahnya. Jadi nggak ngerti, gak ngerti. Boleh mbak saya datang ke rumah, kira-kira ditolak? Di mana sebelumnya sudah memberi hadiah tiap hari 5.000, susuk 10.000, susuk 7.000, dijarum sudah pasti mbak. Begitu sudah kayak begitu tiap hari, besok mau ke rumahnya boleh apa enggak? Seneng apa enggak? Curiga apa enggak? Enggak ada. Yang dilihat dia orang baik. Kenapa yang datang ke orang Kristen bukan wajah-wajah kaum muslimin seperti ini? Karena kita sibuk mangan tok, gak punya sibuk dakwakan agama. Karena kita gak sibuk mendakwakan sunnah. Kita tidak sibuk mendakwakan tauhid. Kenapa orang Nasrani yang begitu mengajak kepada kesyirikan, kemusyrikan, begitu bisa diterima? Kita yang mendakwakan tauhid tidak bisa diterima. Ada yang keliru yang perlu diperbaiki. Salah satu diantaranya itu Pak. Sampun ya? Jelas ini harus ada komunikasi pun. Nah di dalam Islam kalimat wasiat nasihat itu menggunakan beberapa istilah. Ada beberapa istilah yang digunakan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Pertama disebut nasihat. Satu disebut apa? Nasihat. Yang kedua juga dinamakan memberi peringatan atau mengingatkan. Yang ketiga dinamakan dakwah. Juga dinamakan apa? Dakwah. Yang keempat juga dinamakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini istilah-istilah dalam Islam. Ada wasiat, ada nasihat, atau memberi peringatan, atau dakwah, atau amar ma'ruf nahi mungkar, atau yang disebut dengan mau'idhah hasanah, dinamakan mau'idhah hasanah. Juga dinamakan hisbah. Hisbah itu memberi sesuatu yang diharapkan orang itu mendapat kebaikan. Hisbah. Ya, itu kalau kita lihat di dalam kitab yang ditulis oleh Ustadz kita, Ustadz Yazid, di dalam kitab Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, ya, ini disebut hisbah. Hisbah itu memberi sesuatu dengan harapan supaya yang diberi itu mendapat kebaikan yang banyak. Makanya nasihat itu tujuannya apa? Supaya yang dinasihati itu mendapatkan kebaikan yang banyak. Maka disinilah kemudian dibedakan, ojo dipadakno, jangan disamakan antara nasihat dengan mencela, kudu dipisah. Sekarang kan banyak orang-orang itu mencela, tapi tujuannya nasihat, nggak nyambung. Nasihat itu isinya itu mengharapkan seseorang itu untuk mendapat kebaikan. Makanya faktornya adalah cinta kepada sesama kaum muslimin. Dasarnya itu kita buka surat At-Taubah. Bagaimana yang mendasari Rasulullah SAW berdakwah sampai beliau katakan ngapa? Kalau bahasa kita tuh ngecemes, keliru didik ditegur. Ada nggak perbuatan salah terjadi di depan Nabi lalu Nabi mendiamkan? Ada betul? Ada betul?
Ada orang keliru di depan Nabi terus Nabi membiarkan, ada apa enggak? Enggak ada. Setiap ada peristiwa keliru di depan Rasulullah itu pasti langsung diingatkan. Hanya saja, nah, catatan penting, metode yang dipakai oleh Nabi itu disesuaikan dengan pelaku kesalahan. Tak ulangi lagi. Hanya saja metode yang dipakai oleh Nabi itu disesuaikan dengan pelaku kesalahan. Kalau pelaku kesalahan itu para sahabat, itu Nabi keras caranya, gas tuh. Gitu. Tapi kalau yang melakukan itu orang awam, bisa jadi didiamkan sesaat oleh Nabi, baru kemudian diberikan bimbingan. Contoh apa? Orang kencing di masjid itu kurang ajar mboten? Hah? Kencing di masjid itu kurang ajar mboten? Cara pandang Nabi dengan cara para sahabat sama apa tidak? Dalam para sahabat ngapain? Marah. Nabi nyuruh melanjutkan kencing. Loh gitu. Kan aneh ini kan. Kenapa? Karena melihat maslahat mudorotnya. Itu istilah-istilah yang dipakai oleh Al-Quran. Ada wasiat, ada nasihat, ada memberi peringatan, ada dakwah, ada amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian ada mau'idhah hasanah, ada hisbah. Itu istilah-istilah dan nanti memiliki peran yang berbeda. Gitu. Ya, ada makna yang secara spesifik. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua di dalam bab ini, di dalam nasihat, di dalam dakwah itu ada 3 tahap. Ada 3 tahap. Yang pertama, mengajak. Yang pertama, mengajak. Yang kedua, menyuruh. Yang kedua, menyuruh. Yang ketiga, mencegah. Mengajak, menyuruh, mencegah. Melarang itu ditaruh di porsi yang terakhir. Perhatikan, melarang itu ditaruh pada porsi yang terakhir. Nah, inilah yang sering keliru kaidah ini. Kita itu biasanya kalau dakwah, kepingin memperbaiki orang, biasanya yang kita tunjukkan dulu itu perintahnya dulu atau larangannya sih di sini. Aku makanya kualik wong ayatnya amar ma'ruf. Logika kita menjalankan perintah dengan menjauhi larangan. Menjalankan perintah dengan menjauhi larangan itu berat mana? Dalam sampean pikir toh langsung jawab, ini bukan cerdas cermat loh. Ini bukan cerdas cermat, ini butuh dirasakno. Soalnya kok sampean ke rumah, ketemu istri, ketemu mertua yang tentu karakternya macam-macam dan pemahamannya pun beda-beda. Itu kalau jenengan nggak ngerti gini nanti kacau dakwah ini dibawa ke rumah. Amat menjalankan perintah dengan menjauhi larangan itu berat mana? Dalam menjalankan perintah ambek menjauhi larangan. Nah, berat mana? Wah, ini jemaah ini ya. Nggak pakai musyawarah dulu ya. Kok sepakat gitu loh sak masjid. Ya, menjauhi larangan itu lebih berat. Di dalam kutaibnya Syekh siapa itu? Logika sehat mestinya jalankan perintah itu lebih berat dari menjauhi larangan. Logika sehat. Kenapa? Karena menjalankan perintah itu kerja. Lah kalau kita dilarang disuruh nganggur. Dicegah itu kan kita disuruh nganggur. Sama dengan angkatlah batu, jangan kamu angkat. Iku abot nih. Hah?
Lah yang menjalankan perintah ambek menjauhi larangan itu logika sehat. Iku abot menjalankan perintah karena mengerjakan, Pak. Kalau kita dilarang itu berarti kita disuruh nganggur. Tunggali wong tukaran niku. Awakmu kok ojo ngomong, ojo melok-melok ngono malah. Dikongkon meneng niku malah gak gelem. Kenapa kok pada kenyataannya meninggalkan larangan kok lebih berat? Padahal logika sehat tadi tidak begitu. Logika sehat itu kalau menjalankan perintah itu lebih berat karena kita harus kerjakan sesuatu. Lah kalau kita dilarang itu berarti kita disuruh. Logika mana yang mengatakan diam luwe abot timbangane kerja? Nggak sehat itu berarti. Ngaten. Di dalam fakta menunjukkan ngedoi larangan itu luwe abot. Coba ibu-ibu, bapak-bapak, Pak, kita baca Quran, saya kasih PR 1 hari 2 lemper mbok saged mboten. Oh iso nyok jaluk tambahan. Saya bukan cuma 2, 4 lemper bisa Ustaz. Begitu. Itu menjalankan perintah. Sampai tanam, Pak, Bu, ojo rasan-rasan. Pak, Ibu, ojo njelok YouTube. Wangel. Padahal lebih ringan mestinya kan disuruh nganggur kita. Kenapa kok bisa demikian? Sebab nafsu yang ada dalam diri kita itu seneng karo sing dilarang itu. Kui masalahnya. Nafsu iku seneng karo sing dilarang itu. Pun jelas? Kenapa kok seneng? Nikmat. Ada nikmat yang jenenge syahwat. Makanya syahwat niku nek diturutin nikmatnya luar biasa. Seweger pawas ngoten niku. Dan itu pasti menyeret maksiat lain. Tidak bisa tidak. Sing hati-hati jenengan. Satu maksiat dilakukan itu mesti gandeng maksiat yang lain. Makanya kalau bapak-bapak chattingan ambek wong wedok dilono sing wedok, dilono istri, sampe niku lapor chatting. Aku lo cuma memberi nasihat, ojo ngomong ngono. Setan niku telaten, Mbak. Aku lo cuma nasihat ngirimi ngajen itu delok dhewe. Itu awal memang begitu. Enggak bisa. Nanti runtut tanya pajak. Wis turung-turung wis keselak barang. Dia belum dibahas iki wis watuk-watuk barang. Ini sudah mulai masuk materi. Sering kali alasannya kan ngoten sing wetok wis rame man. Kono ojo cemburu, gak cemburu. Itu bahaya lho. Wong wetok niku peka, Pak. Ngoten niku. Wong wetok niku peka. Nah wong lanang niku gampang nih. Kok gak ngomong aku ayo ngerti dhewe. Itu mukaddimah. Memang logika itu kadang-kadang gak masuk akal kok. Tapi itu runtut, tidak bisa tidak. Makanya kalau kita mengkaji kitabnya Imam Ibnu Qayyim, subhanallah, mancep semuanya itu. Ya, makanya kenapa syariat melarang terutama wanita sering-sering jalan-jalan? Gak bagus dalam syariat. Makanya dalam kitab Riyadhus Shalihin tidak baik bagi wanita itu sering pergi ke mal-mal, ke ramah-ramahnya. Itu gak bagus. Itu mesti dibantah. Bani Israel itu mesti nguayel. Menggunakan apa? Logika. Maksiat itu gak tembong tok nggone maksiat itu gak di pasar tok masih di omah ya sok maksiat iku syubhatnya. Bener apa salah? Bener. Masih aku ngelutus bendino sing penting. Oh ngono kok atine. Ya iku syubhatnya, Pak. Sing penting toko atine. Betul apa ndak? Saiki kenyataane. Dari mana jalan-jalan itu kok dilan kemudian menimbulkan kemaksiatan? Niku dijelaskan rinci. Yang jenengan gak bisa nolak sudah. Jenengan gak bisa nolak. Apa kata beliau? Wong kuwe nek jalan-jalan iku mesti ndelok-ndelok. Betul?
Disepakati dulu. Betul apa enggak? Nek wis ndelok-ndelok iku mesti sing didelok iku ndoleki sing disenengi. Sampeyan mlaku-mlaku ana pemandangan elek-elek, sampeyan terusno lho nggone ngene. Nek kono apik-apik mesti ngono. Halo? Bener apa enggak ini? Kok sampeyan alasan tak tunggu-tunggu iki. Delok-delok, Pak. Nah, kalau sudah delok-delok, hati itu komen. Lho iki apik iki, lho ngono. Apik iki. Perhatikan, mata memandang 1 detik menghapus setengah jam memori yang sudah masuk belum tentu bisa. Bener apa enggak? Sepakati dulu. Ojo godak-godak mantu ngono lho. Betul apa enggak? 1 menit kita ngelihat itu. Setengah jam menghapus memori belum tentu bisa panjenengan. Coba sampean duduk di warung, kemudian tiba-tiba ada kursi kosong depan, ada wanita duduk di situ. Permisi Mas, soalnya nggak nulis bek, marah bersamaan tok sing iso. Oh nggih monggo, masuk gak oleh, masuk ngono. Apalagi yang minta duduk di situ wanita muda. Nah kalau tua sih nggak tertarik kita. Muda. Memandang 1 menit, yang mana orangnya welcome banget, komunikatif. Kayaknya pengalaman dia. Sudah selesai, baru kemudian dia pergi. Sudah terbuang di sini wajahnya. Sudah kita akhiri, sudah waktunya siang. Bon, itu nafsu, Pak. Ketika mata memandang, hati interaksi, hati komentar, nggak bisa. Mata memandang, hati nggak komentar tuh nggak bisa. Makanya saya bantah, saya nggak sepakat, saya ingkari kalau ada ustadz bilang, oh itu tergantung hatinya. Lah saya ini masalah sampai ke normal apa enggak? Mengenai doa. Sampai normal apa enggak? Nah, normal gak usah alasan macam-macam, gak usah yang penting hati ini, yang penting hati ini, yang penting apa nih? Normal. Gitu loh Pak. Gak bisa Pak, mata memandang, hati gak komen tuh mboten sakit. Lihat saya. Loh, kenapa kau ketawa? Ngene, tergantung hati ini, kampret ah. Langsung tak buktikan di sini kan. Kenapa Anda tertawa? Karena Anda komen. Gitu loh Pak. Maka di sini kata Imam Al-Qayyim, kalau sudah komen hatinya menangkap, itu ada bisikan. Ada bisikan. Lah bisikan itu kalau sudah menguat, itu menimbulkan iradah, memunculkan keinginan. Bisikan itu melahirkan apa? Keinginan. Lah keinginan kalau sudah kuat, muncul kalimat aku kepingin. Macam-macam kepingin itu, kepingin punya, kepingin beli, kepingin macam-macam. Keinginan awalnya dari mana? Dari bisikan. Bisikan dari mana? Komentar tadi dari mana? Melihat. Kalau nggak melihat sesuatu, nggak ada ketertarikan. Makanya orang buta itu syahwatnya kecil. Ngaten. Keinginannya redup. Kenapa? Nggak delok soalnya Pak. Nggak lihat. Makanya kalau nyarikan jodoh teman-teman buta itu cepet-cepet dan gampang-gampang. Gak milih-milih. Kalau mbak sampean kan menang milih. Nggak roto ayu, cuma kelemon juga gak gelem. Ini kalau masih ada cantik, dia tapi gemuk Ustaz, Masya Allah. Wedi. Lah nek wong sing buta-buta niku wis pokoke wedok trimo. Paham ya? Loh, nggak percaya gitu. Saya punya teman-teman pertuni soalnya.
Ya teman pertune niku nikah niku wis gak milih-milih iki wonge lemu apa kuru, wis gak ngurus. Ireng apa putih, ayu apa elek, bagi mereka itu sama saja. Wong padha gak iso ndeloke. Jadi masanya nggak ngelihat masalahnya itu gitu loh. Makanan tak duit ngene oman niku. Ayo Mas, sampean milih sing ndi, iki ana lemper, ini ana kucur, iki ana onde-onde. Apa katanya? Sing sampean ndekek ngarepku ya tak pangan, aku gak duwe pilihan. Astagfirullah, ya kan buta ini. Lah buta apa iso bedakno lemper karo kucur? Tertarik yang mana warnanya? Ada ketarikan warna? Nggak ada, kenapa? Karena buta. Saya dipahami. Baik, ini ada tahapan, jadi itu ada istilah yang namanya, yang kami sebutkan ada 6 poin, istilah di dalam dakwah, di dalam nasihat. Nah kemudian di dalam nasihat itu kenapa sangat dianjurkan? Kenapa sangat ditekankan? Karena di dalam nasihat terkandung kemaslahatan dan keutamaan yang sangat dahsyat. Apa keistimewaan dan keutamaan nasihat akan kita bahas di pertemuan yang akan datang insyaallah. Baik Bapak Ibu, sampai di sini kajian kita pagi ini, kurang lebih mohon maaf. Jadi masih pelajaran yang kedua dari hadis kedua, bab muraqabah. Insyaallah bulan depan kita akan bahas tentang apa? Keistimewaan nasihat, keutamaan dahsyatnya dakwah. Itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.